Lato-lato kini sedang viral. Disebut sebagai mainan jadul, dulunya lato-lato ini dikenal dengan berbagai nama di setiap tempat. Ada yang menyebut etek-etek hingga nok-nok. Hingga kini permainan ini ramai dimainkan oleh berbagai umur, dari anak kecil hingga dewasa, dan juga dimainkan oleh semua kalangan, dari masyarakat biasa, pejabat, hingga selebriti. Lato-lato tersebut terdiri dari dua bola plastik yang diikat dengan seutas tali. Jika dimainkan, membuat kedua bola beradu dan menimbulkan suara tek-tek-tek. Dan suara itu kini banyak terdengar dari sudut-sudut jalan atau tempat para bocah berkumpul. Tak heran jika lato-lato mampu membuat heboh seluruh penjuru di Indonesia. Meski terkesan sederhana, tapi dibutuhkan suatu keberanian untuk memulai permainan tersebut. Dari awalnya hanya mengadu kedua bola tersebut di bawah saja, hingga akhirnya bisa memutar dan lihai. Sebelum lebih jauh membahas lato-lato, mungkin masih banyak yang belum tahu dari mana sebenarnya lato-lato tersebut berasal. Dilansir dari Quartz, permainan lato-lato berasal dari Amerika Serikat yang di negara asalnya disebut click-clacks atau knockers. Pada awal 70-an, ratusan pembuat mainan tersebut telah menjual jutaan clackers di seluruh dunia. Dulunya mainan ini terbuat dari kaca hingga kayu yang jika pecah serpiannya dapat terpental dan mengakibatkan sejumlah kasus cedera mata. Namun sekarang dibuat dari bahan plastik. Menjamurnya lato-lato di setiap sudut wilayah ini ternyata juga membuat resah sebagian besar masyarakat. Bahkan, suara yang dihasilkan mainan ini dianggap sebagai polusi suara karena sering dimainkan tanpa mengenal waktu dan menimbulkan suara yang sangat mengganggu. Kontra terhadap lato-lato pun bertambah menjadi sorotan sejak mulai memakan korban, seperti mengenai mata atau benda yang ada di sekitarnya. Karena itu, lato-lato pun sudah dilarang dibawa ke sekolah. Namun di sisi lain positif, lato-lato paling tidak sudah bisa mengalihkan perhatian dari games online. Sementara itu, tantangan bermain lato-lato yang tak mudah karena membutuhkan teknik dan keseimbangan membuat banyak orang penasaran, termasuk para kalangan selebriti. Di tengah pro dan kontra itu juga banyak yang mengakui kalau permainan lato-lato ini mempunyai banyak manfaat lainnya. Di antaranya, bisa memaksimalkan gerak motorik, melatih kesabaran, termasuk menghindari anak dari pengaruh gadget. Meski begitu, tetap saja diimbau supaya hati-hati bermain lato-lato. Ada waktunya dan tidak mengganggu ketenangan orang lain. Nah, bagaimana dengan kamu? Masih penasaran dan ingin terus bermain lato-lato? Semua ada di tangan kamu. Yang jelas harus hati-hati dan siap dengan resikonya.